punya gambar diri. Setiap orang itu punya gambar diri. Hanya orang yang tidak normal yang tidak punya gambar diri. Bentar ya, kok ini saya jadi keluar sendiri nih. Oke, pakai HP aja deh ya. Daripada terlalu lama menunggu. Oke, saya ulang. Setiap orang itu punya gambar diri. Hanya orang yang tidak normal yang tidak punya gambar diri. Gambar diri itu apa sih gambar diri? Nah, ini saya selalu ulang pengertian ini. Kenapa? Karena ketika kita bahas tentang gambar diri, seringkali kita bingung dengan kata gambar diri itu sendiri. Gambar diri adalah pemahaman kita tentang siapa diri kita dan harus menjadi apa diri kita. Gambar diri adalah pemahaman kita terhadap diri kita sendiri dan harus menjadi apa kita. Kenapa hanya orang tidak normal yang tidak memiliki gambar diri? Karena orang tidak normal itu nggak tahu, nggak kenal siapa dirinya, dan harus menjadi apa dirinya kelak nanti. Sebetulnya orang normal pun juga gambar dirinya juga banyak yang error ya, karena dia tidak mengenal siapa dirinya dan harus menjadi apa dirinya tersebut. Kalau kita pakai standar Alkitab, kalau kita pakai standar kebenaran firman, sebetulnya hampir semua orang atau bahkan bisa dikatakan semua orang itu telah kehilangan pemahaman tentang siapa dirinya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan di situ maksudnya adalah kekurangan pikiran perasaan Allah. Sehingga tidak mampu mengenal siapa dirinya dan harus menjadi apa dirinya. Jadi manusia itu punya cara pandang, cara menilai yang salah ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Kenapa kita juga kena? Iya, kan kita keturunan ya. Jadi gambar diri adalah bagaimana seseorang memandang dirinya. Pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut. Jadi gambar diri itu punya dua aspek. Pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya ya, kita bahas soal aspek present. Sekarang kita bahas aspek future gambar diri. Gambar diri punya dua aspek. Yang pertama adalah aspek present atau kekinian. Who am I now? Sekarang. Siapa aku yang sekarang? Yang kedua adalah aspek future atau yang akan datang. Who I will be. Jadi gambar diri punya dua aspek. Aspek present, aspek kekinian. Bagaimana kita memandang diri kita sekarang. Nah itu kan dibentuk, dipengaruhi oleh masa lalu kita. Jadi kita ini produk masa lalu. Nah itu namanya aspek present. Kita yang sekarang adalah bentukan dari kita yang lalu. Kita adalah produk masa lalu. Tapi ke depan aspek future itu ditentukan, dimainkan oleh filosofi hidup kita sekarang. Dimainkan oleh pemahaman kita sekarang. Dan dua aspek gambar diri ini seperti sekeping uang yang memiliki dua sisi.
keduanya menjadi satu kesatuan yang menggerakkan seseorang dalam menjalani kehidupan. Aspek present dan future itu ibarat koin yang menjadi satu kesatuan yang menggerakkan orang untuk menjalani kehidupan. Nah, kita review sedikit soal aspek present ya. Aspek pertama gambar Dila adalah aspek present atau kekinian, yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya saat ini atau pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya sekarang. Setiap orang tentu memiliki penilaian atau harga terhadap dirinya sendiri. Nah, ukuran dan penilaian kita terhadap gambar diri kita itu sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang kita serap dari lingkungan sejak kita kecil. Baik lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, di media sosial, kita dibentuk pengalaman traumatis, broken home. Nah, kita dibentuk. Itu namanya aspek present. Bagaimana kita memandang diri kita sekarang atau pemahaman kita mengenai diri kita sekarang. Kita adalah produk masa lalu. Itu aspek present ya. Yang mau kita bahas adalah aspek future. Aspek future atau yang akan datang. Aspek future atau yang akan datang yaitu harus menjadi apa atau bagaimana diri kita. Harus menjadi apa dan bagaimana diri kita yang akan datang ke depan. Kalau di psikologi ada istilah namanya ideal self. Ideal self itu pemahaman kita mengenai siapa diri kita yang kita harapkan. Ke depan tentunya. Ke depan. Nah, ini kan sangat diperankan, sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita. Sudut pandang kita. Filosofi itu sama dengan cara memandang. Filosofi sama dengan cara memandang. Jadi siapa kita yang ke depan itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita pegang saat ini. Aspek present tadi. Kalau aspek present tadi dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masa lalu seseorang, sehingga membentuk seseorang, membentuk kita yang sekarang, maka aspek future itu dimainkan oleh nilai-nilai yang dibentuk tadi. Oleh aspek present tadi. Misalnya, kalau orang memandang kekayaan adalah nilai tertinggi dalam kehidupan ini, maka bayangan dirinya ke depan adalah menjadi orang kaya pasti. Apalagi generasi milenial sekarang. Kayaknya kalau nggak bisnis bukan generasi milenial. Pokoknya dia nggak mau ketinggalan zaman tuh. Nah ini kan hidup di tengah kewajaran anak dunia. Bukan berarti anak Tuhan nggak boleh ikutan bisnis. Tapi kalau kita ikutan seperti mereka, dalam rangka supaya kita ingin diterima sama mereka, itu salah. Itu kan konformis. Konformisme artinya kita menyesuaikan diri supaya kita diterima sama orang lain. Yang padahal belum tentu Tuhan mau kita lakukan itu. Ingat, kita ini garam dan terang. Garam itu tidak dipengaruhi. Terang itu tidak dipengaruhi. Terang dan garam itu yang mempengaruhi. Maka sulit kalau orang tidak punya komunitas yang belajar firman, tapi hidupnya selalu dihantui oleh bayang-bayang masa depan. Biasanya yang cowok pengen punya bisnis, yang cewek pengen jadi wanita karir. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi sekali lagi, kalau kita motivasinya salah, dan itu bukan atas dasar arahan Tuhan, dan kita sendiri juga belum dikuasai oleh kebenaran firman, pasti kita terbawa sama arus dunia.
Dalam hal ini cita-cita dan obsesi seseorang yang mengejar kekayaan, seperti contoh tadi ya. Kalau orang memandang kekayaan sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan ini, maka bayangan dirinya ke depan adalah menjadi orang kaya. Nah, dalam hal ini cita-cita dan obsesinya adalah menjadi konglomerat atau paling tidak menjadi orang kaya secara materi. Bayangan dalam pikirannya mengenai dirinya pada waktu yang akan datang adalah punya rumah bagus, punya mobil mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa belanja, pokoknya bisa dapat apa yang kita pengen. Memakai pakaian yang mahal, juga perhiasan, supaya orang menghormati. Nah, orang-orang seperti ini menjadi orang yang berjiwa materialistis. Tadi, kenapa dia pengen kaya? Karena nilai-nilainya yang menjadi nilai tertingginya adalah kekayaan. Nah, ini juga nggak beda jauh dengan orang-orang di gereja ya. Faktanya banyak orang Kristen di gereja, orang Kristen ke gereja yang arah berpikirnya itu masih seputar kekayaan dunia dan pemenuhan kebutuhan jasmani. Mereka adalah orang-orang yang gambar dirinya sudah rusak. Ciri dari orang Kristen seperti ini adalah mereka menganut teologi kemakmuran. Prosperity teologi. Prosperity teologi kemakmuran. Nah, pengajaran ini sebetulnya membawa orang, menggiring orang hanya datang ke Tuhan hanya untuk mencari berkat. Orang yang diberkati adalah orang yang memiliki kekuatan finansial yang tinggi. Jadi menurut teologi kemakmuran, kalau orang itu belum diberkati secara finansial, secara materi, berarti orang itu belum dekat sama Tuhan. Jadi keberkenanan di hadapan Tuhan diukur dari berkat jasmani atau harta dunia yang diberikan Tuhan kepada orang itu. Kenapa orang nggak sukses? Kenapa orang nggak diberkati? Wah, berarti hubungannya sama Tuhan ada yang salah. Nah, ini teologi kemakmuran nih. Contoh lain, kalau seseorang memandang gelar sebagai nilai tertinggi, maka ia akan berusaha mencapai jenjang pendidikan tertentu untuk dapat meraih gelar setinggi-tingginya. Dalam hal ini cita-citanya dan obsesinya adalah menjadi seorang yang terhormat di kalangan atau di dunia akademis. Bisa menjadi dosen, guru besar, profesor, atau rektor di sebuah perguruan tinggi misalnya. Paling tidak dengan gelar tersebut, ia merasa dirinya dihargai dan dihormati oleh orang banyak dari mereka yang tidak memiliki gelar. Biasanya mereka memandang rendah orang yang tidak memiliki gelar setingkat dengan dirinya. Tetapi sebaliknya ia akan sangat menghormati orang yang memiliki gelar lebih tinggi daripadanya. Nah, ini kan tergantung nilai sekali lagi. Nilai apa yang dia jadikan sebagai nilai tertinggi. Waktu itu kita pernah bahas soal price and value ya. Harga dan nilai. Harga yang tinggi itu belum tentu nilainya tinggi. Nah, banyak orang menghargai sesuatu dengan nilai yang tinggi, padahal value-nya rendah. Sementara yang value-nya tinggi dihargai rendah. Apa tuh? Kebenaran firman. Jadi kalau orang terbiasa dengar teologi kemakmuran, dengar firman yang bicara soal kematian, langit baru, bumi baru, kemusafiran, pasti dia nggak betah tuh. Nggak sefrekuensi.
Di saat orang memandang kedudukan adalah nilai tertinggi kehidupan, ia akan berusaha menjadi orang yang terhormat, baik di kalangan politik maupun di bidang lainnya. Ini bicara kedudukannya, tadi bicara gelar akademis. Sama aja. Jadi semua itu ditentukan oleh apa yang dianggap sebagai nilai tertinggi dalam hidupnya. Dan ini kan dipengaruhi sama pergaulan tadi. Aspek present tadi. Kalau kita salah bergaul aja, kita sama kayak mereka. Kan orang kenapa bisa sefrekuensi? Karena ada kesamaan. Coba bayangkan kita yang berusaha untuk bisa diterima, akhirnya kita menyamakan diri untuk sefrekuensi dengan mereka. Orang-orang ya yang tadi menghargai nilai tertingginya adalah gelar akademis, kedudukan, kekayaan. Kita berusaha jadi seperti mereka. Konformisme. Kenapa orang bisa dekat, bisa jalan bareng? Karena sefrekuensi. Nah, kalau circle-nya begitu, kita dipengaruhi loh. Makanya hati-hati dengan pergaulan. Padahal setiap kejadian, setiap keadaan itu memuat maksud Tuhan. Kalau orang itu belajar firman. Kenapa ya? Saya dilahirkan di keluarga yang pas-pasan. Ekonomi ke bawah. Atau kenapa ya saya dilahirkan di keluarga konglomerat. Itu lebih berat. Lebih berat. Karena merasa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang, dengan relasi. Misalnya dia kena masalah sama orang ya, berantem, konflik. Terus dia punya relasi dengan orang-orang penting. Itu kan gampang menyelesaikannya. Misalnya dia punya relasi dengan pengacara atau hakim yang punya nama besar. Itu gampang buat dia. Padahal kalau kita dapat masalah, harusnya yang pertama kali kita cari itu Tuhan. Bukan sahabat kita, bukan orang dekat kita. Yang harusnya kita cari Tuhan. Tapi karena Tuhan itu terasa tidak ada, makanya cari yang lain. Kenapa Tuhan terasa tidak ada? Karena dia tidak mengalami Tuhan. Kenapa dia tidak mengalami Tuhan? Karena dia tidak menganggap Tuhan itu hidup. Orang yang bisa mengalami Tuhan adalah orang yang menghidupkan Tuhan di dalam dirinya. Dan orang yang bisa menghidupkan Tuhan di dalam dirinya adalah orang yang menghargai kebenaran. Yang menjadikan kebenaran sebagai nilai tertinggi. It's okay, dulu kita, atau bahkan sekarang kita di tengah-tengah keluarga yang gak baik-baik aja. Keluarga yang mungkin ya pas-pasan. Atau punya masalah. Misalnya papa mamanya pisah, atau ya pokoknya banyak lah. Ada saudara yang terlilit hutang. It's okay. Kita dikasih kepercayaan untuk dengar kebenaran, berarti ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan lewat kita. Alkitab bilang, satu orang diselamatkan, seisi keluarga tuh ikut diselamatkan. Saya pegang itu. Dulu saya sedih sekali ya, karena belajar kebenaran kok saya nggak bisa ngajak keluarga saya belajar kebenaran. Tapi sekarang pelan-pelan ternyata bisa juga. Jadi semua tergantung kita. Kita mau bergantung sama Tuhan apa enggak? Kita mau jadikan Tuhan sebagai nilai tertinggi apa enggak? Buat anak muda ini berat. Kenapa? Karena konsentrasinya kepecah tuh. Kepecah. Udah punya konsep, udah punya cita-cita, ambisi. Semuanya itu udah ada di dalam peta pemikirannya tuh. Jadinya susah. Jadi sebenarnya kita dibawa pada sebuah pilihan. Kalau kita belajar firman ya, terus-menerus, itu bakal ngubah. Kalau firman itu murni. Roma 12 ayat 2 kan di situ bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita pada akhirnya disuruh milih emang. Mau milih Tuhan apa mau milih keinginan. Bahkan teman-teman yang dulunya sahabat, itu juga menjadi pilihan. Karena udah gak sefrekuensi lagi.
tanya nih di sini ada Lisan nih. Lisan ini dulu punya teman banyak ya. Teman ya gengan lah ibarat lah. Pasti setiap kita juga punya. Pada akhirnya kan kita milih tuh, mau tetap deket apa enggak. Saya juga punya sahabat, tapi saya nggak mau kehilangan, saya bawa dia ke komsel. Ya pikirannya gitu aja, antara kita mau pengaruhin dia atau ya kita siap kehilangan dia apa enggak. Oke, kita lanjut. Di lingkungan gereja juga terdapat praktik-praktik yang tidak jauh berbeda. Para pemimpin gereja yang gagal mengenakan gambar diri seperti yang Tuhan mau, berusaha untuk berebut kekuasaan untuk menjadi pemimpin di satu wilayah atau sebuah sinode. Cuma kesannya aja rohani itu. Di dalam gereja juga bisa. Maka cerita tentang si bungsu yang terhilang itu, tau nggak? Yang pada akhirnya makan sisahan babi itu. Yang terhilang siapa? Si bungsu apa si sulung? Siapa yang terhilang? Ini sekolah minggu nggak sih? Canda ya, canda. Di sekolah minggu kita tahunya cuma si bungsu yang terhilang. Padahal yang terhilang dua-duanya. Baik si bungsu maupun si sulung. Yang satu terhilang di luar kandang, yang satu terhilang di dalam kandang. Nangkap gak nih maksud saya nih? Yang satu kan dapat harta langsung habiskan foya-foya kan. Yang satu tetap di dalam bersama dengan ayah. Tapi ketika si bungsu balik, yang ini nggak suka nih. Si sulung ini nggak suka nih. Kok gue udah ngelayanin lu? Kok gue udah nurut sama lu? Kok dia udah ngabisin harta lu, balik, tapi kok masih diterima, diperlakukan lebih bahkan daripada aku yang nurut ini. Gue yang nurut ini. Protes dong. Yang tadi saya bilang, satu terhilang di luar kandang, satu terhilang di dalam kandang. Tapi paling enggak kalau kita punya circle komunitas yang benar, kita meminimalisir ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita bisa terhilang juga di dalam kandang. Makanya hal yang selalu ditekankan adalah pertumbuhan pribadi itu penting. Pertumbuhan pribadi itu penting. Satu aja motivasinya ikut komsel, ikut pertemuan. Aku mau jadi bener, udah titik. Nggak usah mikir yang lain. Aku mau jadi pemimpin komsel, jadi kakak rohani. Kok gue nggak dipakai pelayanan? Kok nggak ada yang mau ngobrol sama gue? Itu nggak usah pikir ke sana tuh. Pikir aku mau jadi bener aja udah. Orang yang mau jadi bener aja susah, apalagi orang yang punya motivasi salah. Aduh, susah banget dibenerin ya. Dan yang lebih susah daripada itu adalah mempertahankan. Pertahankan. Lukas bilang, pada saat anak manusia yang datang kedua kali, adakah iman yang kudapati di bumi? Ada nggak yang masih punya penyerahan diri sepenuhnya kepadaku? Yang disebut iman tuh. Iman tuh artinya kan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat anak manusia datang yang kedua kali, adakah iman yang kudapati? Maksudnya ada nggak orang yang masih menyerahkan dirinya ke aku? Kata Tuhan Yesus. Ini kan bicara ketahanan, endurance. Jadi jangan puas juga kalau sekarang kita udah kenal kebenaran, dapat kebenaran, jangan cepat puas juga. Kita masih belum selesai perjalanan ini, jadi jangan bangga. Kalau sekarang mungkin kita baik-baik aja, terus kita nggak ada masalah, kita rajin komsel, kakak rohani juga merekomendasikan kita jadi murid. Belum selesai perjalanan. Kalau sudah selesai baru boleh. Baru boleh selebrasi. Ibaratnya selebrasi ya. Orang tuh kalau udah selebrasi duluan padahal dia belum menang, pasti kalah. Kenapa? Cepat puas. Maka saya juga katakan, kalau kita udah di titik murid, jangan cepat puas. Di One IT itu kan ada 5 tingkatan komitmen.
orang yang belum dijangkau, simpatisan, jemaat, murid, aktivis. Kalau orang merasa dirinya baik-baik aja sekarang, iya oke, tapi jangan merasa diri aman. Kita belum selesai. Jangan selebrasi dulu. Jadi aspek future atau yang akan datang adalah harus menjadi apa atau bagaimana diri kita. Self-esteem. Kita ngerasa berharga kalau kita jadi apa. Ideal self kita apa. Tapi setelah kita belajar firman, bukan lagi ideal self yang menjadi patokan kita. Bukan lagi gambaran-gambaran kita. Tapi apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya kita jadi apa ke depannya. Tuhan mau apa sekarang yang aku lakukan. Apa yang Tuhan mau kasih tahu. Apa yang mau Tuhan untuk aku lakukan sekarang. Aspek present. Dan Tuhan mau bawa aku kemana. Aspek future. Saya kadang udah kehabisan kata-kata untuk berdoa ya. Saking banyak pikiran, pergumulan ya. Saya berdoanya simple. Tuhan, terserah Engkau saja. Amin. Saya kadang bilang gitu, Tuhan terserah Engkau aja. Jadi kalau Tuhan mau bawa kita ke satu tempat yang mungkin kita nggak tahu kita mau dibawa kemana, Tuhan terserah Engkau aja. Sekali lagi, aspek future atau yang akan datang itu sangat dipengaruhi, sangat diperankan oleh filosofi yang ada pada kita sekarang. Kalau kita nggak belajar firman, otomatis kita ke depannya itu akan menjadi orang-orang yang punya ambisi, punya cita-cita di luar kehendak Tuhan. Otomatis. Kalau gereja takut untuk menyuarakan anak muda tuh harus punya cita-cita, harus punya tujuan. Gereja takut tuh menyuarakan anak muda tuh nggak boleh punya cita-cita, nggak boleh punya tujuan. Nah itu takut. Tapi di sini ya udah saya bilang aja, kita jangan punya cita-cita, jangan punya ambisi. Kalau Tuhan nggak suruh kita ke sana. Amin. Ada pertanyaan? Kalau saya terlalu cepat, saya minta maaf. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ini ada yang chat ke aku, katanya mau nanya kok, Roland di kafe lagi sama siapa? Roland jawab. Masih di Bandung sih, Roland, di kafe Bandung. Kan nakal si Roland kan. Oke, kalau tidak ada kita berdoa ya. Kamu nyanyi dulu kok. Oh, oke, nyanyi dulu. Ini ada yang nanya ke aku, Raymond udah bisa nyanyi belum? Rael kondang kita mana nih? Nyanyi lagu ini bisa nggak? Saya request ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini.
Gitarnya ketinggalan sama Roland di Bandung, Kak. Serius? Enggak lah. Itu gitar bagus loh, enak loh. Kalau ketinggalan sih sayang. Mana Roland? Kalau gitarnya ketinggalan, Lan. Ambilin lah, masih di Bandung. Roland masih di Bandung soalnya. Jadi bisa nitip. Ada. Itu tadi Kobet saat ku pulang ya. Tuh, Iya. Liriknya ya, minta tolong list. bentar deh. Gitarnya turun nih tonannya. Bentar ya, bentar. Dari C kali ya. Kalau dari G ketinggian nggak tuh? Emang masih di mute. Kayak lagi nyari Lagi kunci. ngetes deh. Iya, lagi cek sound. Raymond yang pimpin ya, jadi saya nggak perlu kodein tuh. Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Lagunya dari awal dengan lebih sungguh. Tuhan, aku rela sebagai komitmen kita mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau
Untuk itu kami mau berterima kasih semuanya ya Tuhan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau hartaku, harta bersamaku. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah saat ku kembali padamu, menghadap Bapa. Engkau yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah hatiku. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Biar satu-satunya jadi kerinduan kita. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kita berdoa. Ini kami ya Bapa, ajar kami terus untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam seluruh sisa hidup kami. Terima kasih atas kebenaran-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kebenaran-Mu boleh terus tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan. Ajar kami terus ya Bapa, ajar kami terus. Kalau sebentar ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kebenaran-Mu yang terus menuntun hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Kobet. Thank you, Mon. Shalom, teman-teman. Saya serahkan ke yang bertugas. Siapa nih? Umpan. Oke, makasih Kalbet, makasih Remo. Teman-teman kita kasih reaction dulu yuk buat Kalbet dan Remo. Oke, sebelum kita pengumuman, aku mau ajak teman-teman untuk foto dulu. Yuk buka kameranya sebentar yuk, kita foto bentar. Siapa nih? Mega, Dev, Kak Jane, Fanny, Vero. Bawa kamera bentar yuk, kita
foto dulu. Ini Kalisa yang foto kan? Oke, ntar bawain ya, Kak. Oke, Pani. Oke, Pani, nggak apa-apa. Hai Indah, Indah selalu senyum deh. Manis Indah. Oke. 1, 2, cepet Tante. 1, 2, 3. Yang 3 ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, makasih Kalisa. Teman-teman jangan off cam dulu dong. Temenku pengumuman bentar. Oke, boleh di next, Kak. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, Senin minggu depan kita ketemu lagi di Komsel Divine Nature jam 5:30. Terus setiap Senin sama Kamis jam 8 pagi itu kita ada doa pagi. Jadi teman-teman yang lagi kosong jam 8 pagi dan udah bangun, kita sama-sama doa pagi bareng ya. Yang bisa. Terus di hari Selasa dan Jumat itu jam 9 malam ada doa malam. Jadi besok mungkin teman-teman yang lagi kosong terus sebelum tidur kita doa malam bareng dulu. Terus di hari Sabtu itu Sabtu Minggu ada ibadah gabungan ya, benar ya? Oke, Sabtu Minggu depan ada ibadah gabungan jam 6. Terus seperti biasa, jam 7, oke, jam 7. Sabtu jam 7 ada ibadah gabungan. Terus hari Minggu seperti biasa ada Music for Soul jam 8 malam. Terus nih teman-teman, hari ini abis Komsel Divine Nature itu ada sharing YIC, temanya kecanduan Tuhan. Jadi teman-teman yang lagi kosong atau yang mau ikutan boleh banget ikutan sharing YIC. Boleh di next, Kak. Nih, yang belum follow IG-nya Divine Nature sama 180 Movement boleh banget di-follow karena bakalan banyak banget info-info seputar Komsel, kegiatan ataupun acara-acara yang ada di 180 juga Divine Nature. Terus kita tuh ada renungan, ada quotes setiap hari yang di-share yang bermanfaat banget lah buat teman-teman. Jadi boleh banget di-follow di @180.movement_ sama @defend4Christ. Next. Nah, yang belum subscribe channel YouTube-nya Komsel Divine Nature, boleh banget loh teman-teman di-subscribe sekarang, karena ini kalau misalnya teman-teman ketinggalan komsel-komsel yang sebelumnya, atau mau dengerin komsel-komsel yang sebelumnya juga, boleh dicari di YouTube-nya Komsel Divine Nature, bisa didengerin ulang dari situ. Oke, itu aja sih pengumumannya hari ini. Ada tambahan dari Kobet atau Kalisa?